Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini beranggotakan 4 orang. Perkenalkan, nama saya Fabian Rashid Majduddin dengan NIM 1101210173. Halo, perkenalkan nama saya Haikal Yusuf Hafif, NIM saya 1101213249. Halo, perkenalkan nama aku Jerry Nujiran Marbun dengan NIM 110121313189. Perkenalkan, nama saya Rahel Aurelia Desgulu Sidabutar dengan NIM 1101210442. Biogas adalah jenis bahan bakar nabati yang dihasilkan dalam penguraian bahan organik yang dilakukan secara alami. Saat bahan organik terpapar lingkungan yang kedap oksigen, maka campuran gas di dalamnya akan terbebas. Gas yang paling banyak dilepaskan pada proses ini adalah gas metana yang sebesar 50-75%. Hal ini tergantung pada jumlah karbohidrat yang terdapat pada campuran bahan organik dan karbon dioksida di bahan tersebut. Manfaatnya ada ramah lingkungan, mengurangi polusi tanah dan air, dapat menghasilkan pupuk organik, lalu teknologi yang dibilang relatif rendah, dan yang terakhir alternatif memasak sehat. Kelebihannya yaitu bersih, tidak berasap hitam. Selain itu, derajat panasnya lebih tinggi dari bahan bakar minyak tanah dan kayu bakar, serta dapat disimpan untuk penggunaan yang akan datang. Kekurangan dalam biogas. Yang pertama, sistem yang digunakan dalam produksi biogas tidak efisien. Hal ini disebabkan karena metode produksi menggunakan cara fermentasi, yang mana harus menjaga temperatur. Yang kedua, biogas masih mengandung kotoran. Hal ini disebabkan oleh bahan baku yang digunakan sebagian besar menggunakan kotoran ataupun limbah. Yang ketiga, produksi dan pembangkit biogas dipengaruhi oleh cuaca. Hal ini disebabkan karena tidak hanya dengan cara fermentasi yang harus menjaga temperatur, tetapi proses yang digunakan yaitu proses dekomposisi anaerob, yang mana harus menjaga agar oksigen tidak masuk ke dalam. Yang keempat, instalasi biogas industri hanya bisa dilakukan jika bahan bakunya berlimpah. Proses pembuatan biogas. Prinsip pembuatan biogas adalah adanya dekomposisi bahan organik secara anaerob untuk menghasilkan suatu gas yang sebagian besar merupakan metana dan karbon dioksida. Proses dekomposisi anaerob dibantu oleh sejumlah mikroorganisme. Temperatur yang baik untuk proses fermentasi adalah 30-55 derajat Celcius. Pada temperatur tersebut, mikroorganisme dapat bekerja secara optimal, merombak bahan-bahan organik. Beginilah cara kerja reaktor biogas. Untuk ukuran 6 meter persegi, dibutuhkan 25 kg kotoran sapi atau kerbau per harinya. Kotoran ternak dimasukkan ke dalam mixer, lalu dicampur dengan air hingga menjadi bubur yang disebut slurry. Melalui lubang inlet, kotoran tersebut masuk ke dalam digester. Bila pemilik berminat, kardus dapat disambungkan ke bangunan biogas. Kotoran manusia dialirkan ke dalam digester melalui pipa inlet terpisah. Setelah 6 jam, gas metana telah terbentuk. Slurry yang sudah tercerna yang berada di dalam digester selama 50 hari keluar melalui manhole ke tangki outlet. Ketika penampung gas sudah dipenuhi gas, slurry di tangki outlet terdorong keluar melalui bukaan overflow oleh tekanan gas. Slurry tersebut kemudian dibiarkan membusuk di lubang-lubang slurry. Gas yang tersimpan di penampung kemudian dialirkan ke titik penggunaan melalui pipa untuk digunakan ke kompor biogas atau lampu. Selanjutnya adalah latar belakang mengapa kami mengambil topik biogas. Berdasarkan data implementasi pengembangan biogas per 27 Oktober 2020, rumah tangga yang sudah memanfaatkannya mencapai 47.868 unit di seluruh wilayah Indonesia.
Konsumsi bahan bakar itu sebanyak 75.338,5 meter kubik per hari atau sekitar 27,14 juta meter kubik per tahun. Penggunaan biogas dapat membantu mengurangi emisi gas metana ke atmosfer yang 21 kali lebih berbahaya daripada emisi karbon dioksida. Kenaikan harga BBM, terutama gas dan minyak tanah, sangat membebani masyarakat. Mereka yang sudah terlanjur mengandalkan bahan bakar fosil ini menjadi sangat bingung dalam mengatur keuangannya. Apalagi bagi mereka yang mempunyai usaha home industry yang banyak menggunakan gas dan minyak tanah. Permasalahan BBM ini sebenarnya bisa kita atasi jika kita memiliki sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif telah banyak ditemukan dalam berbagai riset. Salah satunya adalah pemanfaatan limbah peternakan untuk pembuatan biogas. Selanjutnya adalah komposisi gas dalam biogas. Untuk komponen yang pertama adalah metana dengan volume sebesar 55-75%. Yang kedua adalah karbon dioksida dengan volume sebesar 25-45%. Yang ketiga nitrogen dengan volume sebesar 0-0,3%. Yang keempat hidrogen dengan volume sebesar 1-5%. Yang kelima hidrogen sulfida dengan volume 0-3%. Dan yang terakhir adalah oksigen dengan volume 0,1-0,5%. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.